Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 21, Kekuatan Gaib Tata Gata, Sin Fa Siang, Sutra Teratai, episode 1791, mempercayakan Sutra Teratai serta memuji orang yang menerima dan menegakkannya. Yang Maha Sadar di seluruh alam semesta, Guru Pembimbing bagi alam manusia, memberikan ajaran sementara sesuai kapasitas dari para makhluk hingga pada akhirnya mengungkapkan ajaran sejati, memberikan bimbingan secara baik dan sistematis pada para makhluk, mengubah kebingungan menjadi tercerahkan, ayah pengasih bagi 4 jenis kelahiran, menghabiskan seumur hidupnya demi memberikan pengajaran, dikarenakan berlakunya hukum sebab akibat, Buddha akan memasuki parinirwana, mendengarkan perkataan dan mengamati perilaku dari para murid. Buddha terus mengkaji dan melacak orang-orang yang akan meneruskan Dharma di dunia. Semua orang harus bersungguh hati. Sebenarnya kita perlu sangat memahami tentang kehidupan. Buddha datang ke dunia, kehidupannya sama seperti kehidupan manusia lainnya. Cara hidup Buddha dan cara hidup semua makhluk adalah sama. Tubuh diberikan oleh orang tua dan mempunyai jalinan jodoh di dunia. Tumbuh besar dan mempunyai konsep pemikiran di dunia. Orang mempunyai cara pemikiran yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai opini yang berbeda-beda, rumit dan sangat berbeda. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha, dia berbeda dengan yang lainnya. Perspektif dan pemikirannya, segala hal yang dihadapinya selalu tidak biasa. Dia pergi mencari sebab dan kondisi yang seperti apa bisa menyebabkan kehidupan yang demikian. Apa yang menyebabkan kehidupan seperti ini? Pandangannya sepenuhnya berbeda dengan kita orang pada umumnya. Dalam melihat hal duniawi, inilah yang berbeda dengan orang pada umumnya. Ada perbedaan dengan orang biasa. Pemikiran dan cara berpikirnya dalam berhadapan dengan hal-hal. Dia bersungguh hati dan merenung untuk memahami sumber dari setiap hal dan isi dari setiap materi. Ini adalah kondisi pikiran yang sangat hening, seperti sebuah cermin yang bersih dan tanpa noda. Hal-hal yang terpantul di dalamnya dilihat dan direnung dengan bersungguh hati. Setiap hal akan ditelusuri secara mendalam. Ini disebut Buddha. Sebelum Buddha menampakkan wujud pencerahan, dia telah dilengkapi oleh kualitas yang demikian. Barulah memungkinkan dia untuk berpikir. Di dalam istana, gadis-gadis penyanyi dan penari memainkan musik setiap hari. Banyak kebahagiaan yang ditunjukkan di sekeliling raja, pangeran, dan menteri. Dia tahu bahwa orang yang menunjukkan keterampilan mereka sangat susah payah. Mereka yang melayani orang lain tidak memiliki martabat. 4 kasta ini dia sudah berada di dalam istana, namun memiliki pemikiran yang berbeda dari orang lain. Maka dia berpikir tentang kehidupan. Mengapa dalam kehidupan begitu terlahirkan sudah ada pembagian atas 4 kasta? Dengan begitu jelas, aturan yang sudah ada sejak dahulu kala. Oleh sebab itu, dia terus memikirkan tentang kesetaraan. Mengapa tidak setara?
Saat dia menikmati kehidupan mewah, dia akan memikirkan tentang penderitaan para pekerja, sehingga dia sampai pada saat sebab dan kondisinya matang. Dia keluar dari tembok istana, di mana dia melihat hal-hal ekstrim dari semua hal ini. Dia melihat kemiskinan yang ekstrim, penuaan ekstrim, penyakit dan kematian, tidak menyisahkan sedikit pun martabat. Demikian kondisi kehidupan di luar istana, sehingga dia merasa sebenarnya harus mencari kemana kesetaraan di dunia ini. Maka dia terus-menerus merenungkan kedudukannya di istana. Pangeran selamanya berada dalam lingkungan yang demikian, dilindungi, dilayani, tidak punya kesempatan untuk mengembangkan potensi. Bagaimana ada sebab dan kondisi untuk masuk ke tengah orang banyak? Maka demi hal ini membuatnya sungguh-sungguh timbul niat untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga, meninggalkan istana dan pergi untuk membina diri. Seumur hidupnya dari sejak kecil dan dimulai dari usia muda sudah memiliki pandangan dan pikiran demikian. Ketika sebab dan kondisi menyatu dalam sebersit niatnya, dia memutuskan untuk meninggalkan istana. Sepanjang perjalanan sampai kita sekarang, kita memuja Buddha Sakyamuni. Beliau adalah seorang mahasadar yang dapat memahami prinsip kesejati dari alam semesta. Ketika usianya masih belia, sudah selalu memikirkan mengapa, terus sampai ketika batinnya benar-benar tenang, lalu menyatu dengan alam semesta dan tercerahkan. Segala sesuatu di alam semesta menyatu menjadi satu esensi, sehingga lahirlah yang maha sadar di alam semesta. Di alam semesta tiada hal yang tidak bisa, tidak dipahami. Tidak ada prinsip kebenaran yang tidak dipahami hingga tuntas, sehingga dipanggil Sang Maha Sadar. Sang Maha Sadar adalah melatih diri demi alam manusia dan dunia. Karena alam manusia adalah seperti ini, delusi yang tidak bisa tertembus. Mengapa? Demi apa? Mengapa harus demikian? Manusia seperti ini memiliki kontradiksi yang berlapis-lapis. Demi apa? Sekarang telah tersadarkan kembali ke sumbernya. Semua orang setara, semua orang memiliki sifat hakiki, demikian adanya, hanya saja berada dalam hukum sebab akibat. Sebab akibat, 4 kata, yakni sifat hakiki diri sendiri manusia. Dia di dunia apakah berbuat kebaikan, berbuat keburukan, semua perbuatannya di dalam kesadaran pikiran dan kondisi luar berpadu. Kondisi ini begitu berpadu, kebodohan, yakni dikatakan bahwa telah ternoda yang juga telah sejak lama. Tiada henti-hentinya berada dalam kerisauan dunia fana. Tiada hentinya menerima kekeruhan, bersentuhan lagi, melekat lagi, dan bertambah selapis lagi. Dan selapis lagi, berlapis-lapis kegelapan batin yang menutupi. Jadi seperti ini, tiada henti-hentinya seperti ini tertutupi. Kemurnian sepenuhnya itu, murni bagaikan kristal lapis lajuri. Sifat hakiki yang tidak tercemar itu, perlahan-lahan telah tertutupi oleh kondisi di luar. Sifat hakiki itu sendiri masih tetap menyimpan kebeningan yang begitu menyeluruh. Sifat hakiki sebenarnya yang begitu murni. Ia tidak akan bisa diganggu oleh kondisi luar. Hanya saja kondisi luar
tiada henti-hentinya, selapis demi selapis menutupinya, asalkan lapisan demi lapisan dan penutup-penutupnya bisa selapis demi selapis dibuka, setingkat demi setingkat secara menyeluruh diangkat, hingga sampai pada yang terakhir masih tetap sama. Kesadaran kesembilan. Kesadaran kesembilan adalah kembali ke sifat hakiki semula. Sudah tidak terpengaruh kesadaran kedelapan, kesadaran ketujuh, kesadaran keenam. Di luar tercipta banyak masalah antar manusia, tercemari kekeruhan hal-hal kotor, tanpa hentinya dari 6 akar indera mencemari 6 objek indera. Masuk ke kesadaran keenam. Kesadaran keenam diteruskan ke kesadaran ketujuh. Kesadaran ketujuh merenungkan, merefleksikan, dan mengambil tindakan. Karma dari tindakan tersebut kemudian kembali ke kesadaran kedelapan kita. Seumur hidup adalah demikian menciptakannya. Karma, lilitan kerisauan, dan lain-lain, terus selapis demi selapis bertambah. Pemikiran di kesadaran ketujuh. Pemikiran di kesadaran ketujuh di tempat itu menampungnya. Kesadaran keenam sudah mulai bergerak. Kesadaran kedelapan hanya menerima. Setelah kita bertindak, karma akan kembali seperti sebuah gudang, adalah menerima semuanya masuk. Kesadaran kedelapan membawa kesadaran ini semuanya datang dan kembali di 5 alam kehidupan. Surga, melakukan kebaikan akan kembali ke surga. Kebaikan dan kejahatan bercampur di alam manusia. Karma buruk akan kembali ke neraka, kembali ke alam setan kelaparan, kembali ke alam binatang. Oleh karena itu, kita harus berlatih diri yang baik di dunia. Terhadap kejahatan, kita berdisiplin dengan baik. Jangan sampai terkontaminasi oleh kejahatan. Sedangkan kebaikan adalah suatu yang memang sudah seharusnya kita lakukan. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang baik. Memang sudah seharusnya kita berbuat baik. Setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau membimbing semua orang bahwa hanya berbuat baik saja tidak cukup, karena ada di tengah kebaikan ada noda. Kita masih belum memahami prinsip kebenaran. Karena masih belum memahami prinsip kebenaran, sehingga gampang terkena godaan. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus sangat berhati-hati. Beruntunglah orang yang dapat bertemu dengan pendidikan kebenaran, karena itu adalah orang yang sangat berbahagia. Lebih beruntung lagi adalah mereka yang mendengar ajaran Buddha, dan bahkan lebih beruntung lagi adalah mereka yang hidup di zaman yang sama dengan Buddha. Hidup sejaman dengan Buddha, sulit untuk bisa bertemu Buddha. India yang begitu luas, dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit. Jejak kaki Buddha dengan berjalan menggunakan 2 kaki, sejauh apa dapat ditempuh? Berapa banyak orang yang datang untuk mencari Dharma? Sangat sedikit. Manusia, berapa banyak orang dari tempat yang jauh benar-benar dapat mendekat, berapa jumlahnya? Seberapa jauh bisa ditempuh mendengarkan Dharma? Mendengarkannya dengan sepenuh hati, lalu mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Ada berapa banyak orang yang mampu melakukannya? Jika tidak mendengarkan dengan sepenuh hati, maka tidak mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dharma Buddha sudah tidak ada lagi di dunia ini. Untungnya masih ada para biksu besar dan bijaksana, orang-orang yang berniat tulus untuk menyebarkan Dharma.
Meskipun Dharma berasal dari lebih dari 2000 tahun yang lalu pada masa Buddha, dan tidak semua ajaran yang sampai pada kita adalah perkataan Buddha secara langsung. Namun, karena ada orang-orang baik yang dengan tulus menyebarkan Dharma yang benar, seharusnya perbedaan tidak terlalu jauh. Saat ini, kita membahas Dharma Buddha, mendengar dan menghirup Dharma Buddha. Orang yang mendengarkan Dharma dibandingkan dengan yang tidak mendengarnya jauh lebih memahami prinsip kebenaran. Meskipun seseorang memiliki gelar akademis yang tinggi di dunia, tetapi bila ia tidak memahami prinsip kebenaran, bagaimana bisa menjadi manusia yang baik? Bagaimana bisa memberi manfaat bagi orang banyak? Bagaimana mengosongkan ego diri sendiri? Tidak mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri, berharap semoga para makhluk terbebas dari penderitaan. Inilah jalan bodhisattva yang diajarkan oleh Sang Buddha di dunia ini. Jalan ini adalah jalan yang harus ditempuh untuk menjangkau makhluk-makhluk yang sedang menderita. Oleh karena itu, bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Melihat banyaknya penderitaan di dunia ini tidak cukup hanya dengan melihat saja, tapi harus memikirkan berbagai cara bagaimana bisa mendekati mereka, bagaimana bisa memberikan bantuan. Inilah yang disebut sebersit niat cinta kasih. Dan bila cinta kasih ini diperluas lebih dalam lagi, maka itulah kebajikan. Hakikat dari kebajikan adalah tathagata. Namun, meski disebut kebajikan, maka harus diterapkan di tengah masyarakat. Namun bisa saja telah tercemar oleh duniawi, sehingga untuk bisa benar-benar memahami prinsip kebenaran ini sangatlah sulit. Maka dari itu, dari kebajikan lahirlah cinta kasih. Dan untuk mencapai cinta kasih yang benar-benar tanpa pamrih, itu bukanlah hal yang mudah. Puncak dari kebajikan juga harus melalui analisis tahapan demi tahapan, hingga mencapai cinta kasih universal dan tanpa pamrih. Bahkan seperti ini saja sudah sangat baik. Terlebih lagi jika mampu kembali pada kebajikan yang benar-benar murni. Kebajikan yang murni dapat kembali kepada tanpa aku yang egois. Dari tanpa aku menjadi tidak melekat dan kembali kepada Dharma, keberadaan yang menakjubkan. Ini membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Batin dan raga harus sangat tenang. Perenungan bajik adalah memasuki meditasi. Meditasi bukan hanya sekedar duduk diam, tetapi harus memiliki perenungan bajik tersebut. Seperti Buddha Sakyamuni, pemikirannya adalah perenungan bajik. Dari masa kecil ke masa remaja hingga masa remajanya, ia selalu melibatkan pemikiran bajik. Cara ia memandang semua hal selalu sangat mendalam, detil, dan menyeluruh. Ketika ia menjadi seorang pemuda, ia mulai mengambil tindakan. Ia meninggalkan kerajaan dan benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang di dunia. Ia pergi mencari jalan. Ia ingin mencari jalan yang mulus dan bagus. Ia berharap untuk membawa jalan yang aman, tak ternoda, dan murni menuju kehidupan manusia. Jadi, Sang Pencerah Agung alam semesta adalah Guru Agung umat manusia. Jalan ini telah terbuka dan dia kembali ke dunia ini untuk membimbing kita.
tidak menyimpang sedikit pun. Mari kita lihat tulisan Mandarin untuk membimbing. Ini adalah tulisan Mandarin untuk jalan dan inci digabungkan. Jadi, ketika kita memasuki jalan, kita tidak boleh menyimpang seinci pun. Jadi, kita menyebut Buddha sebagai guru pembimbing bagi alam manusia. Ia ingin membimbing semua orang. Jadi, ia mengajar menurut kemampuan, tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Ia menggunakan metode yang sesuai untuk membimbing orang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, memberikan ajaran sementara sesuai kapasitas dari para makhluk. Di dalam Sutra Teratai menunjukkan kepada kita bahwa selama lebih dari 40 tahun Sang Buddha mengajar sesuai dengan kemampuan dan belum dengan bebas mengucapkan niat aslinya. Ketika sampai pada Dharma sejati, kemampuan orang-orang belum matang dan selaras dalam arah yang sama. Karena dia ingin membimbing orang-orang ke jalan ini, dia tidak dapat menyimpang sedikit pun. Kemampuan makhluk hidup sangat bervariasi. Jadi, dia dengan sabar mengajar, memberikan ajaran sementara sesuai kapasitas dari para makhluk. Dengan menggunakan cara-cara yang terampil, dia terus menunggu selama lebih dari 40 tahun. Dan dia juga menjadi tua dalam usia. Dia akhirnya mengungkapkan ajaran sejati. Dia harus mengajarkan Dharma sejati. Setelah mengajar selama 42 tahun, Sang Buddha mulai mengesampingkan yang terampil dan mengungkapkan Dharma sejati. Jadi, yang sementara mengacu pada cara-cara yang terampil. Inilah yang diajarkan Sang Buddha di masa lalu karena delusi berat makhluk hidup. Dia harus menggunakan waktu yang sangat lama untuk membimbing mereka. Jadi boleh dikatakan Sang Buddha sangat bekerja keras sampai 42 tahun telah berlalu. Dia juga sudah semakin menua sehingga ia merasa harus menyampaikan Dharma yang sebenarnya. Jadi, mulai mengungkapkan niat yang sebenarnya, akhirnya mengungkapkan ajaran sejati. Jadi, di masa lalu, memberikan bimbingan secara baik dan sistematis pada para makhluk, mengubah kebingungan menjadi tercerahkan, membangunkan makhluk hidup yang kebingungan ini satu demi satu dan membawa mereka ke jalan pencerahan. Oleh karena itu, Buddha Sakyamuni disebut sebagai pengasih bagi 4 jenis kelahiran. Dia menghabiskan seumur hidupnya demi memberikan pengajaran. Dan dikarenakan berlakunya hukum sebab akibat, karmanya telah matang, dan dia datang ke dunia manusia dalam kehidupan ini. Hukum karma di dunia manusia akan segera berakhir, maka Buddha akan memasuki parinirwana. Dia terus mencari di antara para muridnya, ingin mendengar. Para murid setelah mendengarkan Dharma, apakah kalian telah menyimpannya dalam hati? Mari semuanya, mari kita dengarkan pikiran dan wawasan kalian. Seberapa banyak Dharma yang telah kalian simpan dalam hati? Maka Sang Buddha ingin datang dan mendengarkan. Seberapa dalam pemahaman terhadap Dharma dalam hatinya? Jadi, mendengarkan perkataan, ada orang yang sangat pandai berkata, Sang Buddha masih perlu mengamati perilaku dari para murid.
Dharma dengan jelas dan teratur disampaikan dengan sangat baik. Namun apakah budi pekertinya baik? Apakah perilakunya baik? Apakah memiliki hati yang luas dan lapang di tengah masyarakat? Hanya dengan hati yang luas dan lapang dan mampu menerima segalanya, seseorang dapat menjadi teladan sejati di dunia ini. Untuk menjadi teladan bagi umat manusia di dunia ini, seseorang harus mencerminkan Dharma dalam setiap diam, ucapan, gerakan, dan tindakan, selalu mencerminkan teladan dari suatu ajaran. Jadi, Buddha ingin mencari murid-murid seperti itu, sehingga Buddha mendengarkan perkataan dan mengamati perilaku dari para murid. Terus-menerus mencari, Buddha terus mengkaji dan melacak orang-orang yang akan meneruskan Dharma di dunia. Buddha mulai terus mencari, mengamati orang-orang dengan sepenuh hati, mencari siapa yang dapat menerima Dharma ini dan di masa depan dapat meneruskan ajarannya di dunia. Ananda memohon petunjuk setelah Buddha parinirwana nanti. Siapakah guru yang akan menjadi sandaran kami? Bagaimana kami membina diri? Kemana pula kami berdiam? Bagaimana caranya menyebarkan Dharma? Suatu kali Ananda bertanya kepada Buddha, Buddha, setelah Anda pariniwana nanti harus bagaimana? Kami semua, siapakah guru yang akan menjadi sandaran kami? Dharma apa yang harus kita praktikkan? Kemana kami harus bersandar? Bagaimana caranya menyebarkan Dharma? Buddha menjelaskan kepada Ananda. Buddha menjawab, engkau hendaknya tahu bahwa sila adalah guru agung dari engkau sekalian. Membina dirilah dengan berdasarkan padanya, sebab dapat mendatangkan samadhi dan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Kita hendaknya menjalankan sila, karena sila adalah mengikuti semua ajaran Buddha, melatih diri sesuai dengan aturan. Dengan demikian, sebab dapat mendatangkan samadhi dan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Hati kita tidak akan tergoyahkan oleh kondisi. Meskipun kita berada di tengah masyarakat, hati kita tetap tenang. Siapapun yang kita temui, kita mampu melihat kebaikannya. Setiap orang adalah orang baik. Apapun yang diucapkan orang lain, kita dapat menerimanya dengan lapang dada. Biarkan berlalu tanpa meninggalkan luka di hati. Jadi, jika ada orang yang mengatakan kata-kata baik maupun kata-kata buruk, selamanya menjadi pengingat kita, dan kita bisa mengambil manfaat darinya. Konfusius mengatakan, di antara tiga orang yang sedang berjalan bersama, pasti ada orang yang patut saya jadikan guru. Saya akan mengikuti yang baik dan memperbaiki yang buruk. Di antara tiga orang ini, satu orang dan diri kita sendiri. Dari orang yang baik, kita seharusnya bersyukur atau kan'en. Terima kasih. Engkau sudah mengajariku sehingga aku bisa menapaki di jalan yang benar. Dari orang yang buruk, kita melihat kesalahannya. Setelah melihat salah, ini tidak benar. Terima kasih, engkau telah memperlihatkan kesalahan agar aku dapat belajar untuk tidak melakukannya. Kita memahami hasil dari tindakan yang salah akan demikian, sedangkan hasil dari tindakan yang baik akan demikian.
maka keduanya adalah guruku. Kita harus memilih dan mengikuti yang baik, belajar dari yang baik. Itulah yang sepatutnya dilakukan. Terhadap yang buruk, kita harus senantiasa berhati-hati, berwaspada, dan jangan menirunya. Jika kita menirunya, maka hasilnya akan seperti ini. Dan itu tidak boleh terjadi. Kita harus belajar dari yang baik dan kebaikan, dan tidak terpengaruh oleh keburukan. Inilah yang hendaknya kita syukuri, yaitu berpengertian, bertoleransi, dan bersyukur. Dalam batin kita, kita harus selalu memiliki 3 niat ini setiap saat. Kita mengikuti Dharma Buddha dan melatih diri dengan otomatis akan sebab dapat mendatangkan samadhi dan kebijaksanaan yang sangat mendalam, karena batin kita tidak akan terikat dengan kondisi. Kita tahu apa yang benar dan bergiat diri. Apa yang tidak benar, kita harus berhati-hati selalu, berwaspada, jangan terpengaruh oleh orang lain. Inilah mengapa kita berjalan menuju jalan kebajikan. Bagaimana kita harus waspada? 6 akar pada naskah sutra sebelumnya. Lidah mereka mencapai alam Brahma. Hanya di akar lidah itu saja sudah mencakupi seluruh 6 akar. Lidah mereka mencapai alam Brahma dan tubuh mereka memancarkan sinar tak terkira. Buat para pencari jalan kebuddhaan, mereka menampakkan hal-hal langkah ini. Suara batu untuk melegahkan tenggorokan dan suara jentikan jari dari para Buddha terdengar hingga ke seluruh tanah di 10 penjuru. Semua bumi bergetar dalam 6 jenis guncangan. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib tata gata, 6 akar indera, 6 objek indera, 6 kesadaran, semuanya berhubungan dengan 6 akar indera. Di luar ada kondisi luar 6 objek indera. Di dalamnya ada perasaan 6 kesadaran. Jadi 6 akar indera ini direpresentasikan dengan lidah. Hanya lidah saja mencakup semuanya. Terlebih lagi pada akar lidah mengajarkan Dharma. Prinsip tentang Dharma sudah jelas mencapai alam Brahma. Alam Brahma adalah tempat bersih tanpa noda. Di depan telah kita ketahui semua. Tubuh mereka memancarkan sinar tak terkira. Jernih memancarkan sinar. Buat para pencari jalan kebuddhaan, mereka menampakkan hal-hal langkah ini. Sang Buddha ingin agar kita semua menjaga batin kita. Batin kita tidak boleh terpencar. Ketika kita mau mendengar Dharma, harus mendengarnya dengan jelas. Dharma adalah keajaiban yang bisa berubah. Ke atas menuju alam Brahma, ke bawah menuju alam neraka. Kita ada di mana-mana di keajaiban Dharma. Maka buat para pencari jalan kebuddhaan, mereka menampakkan hal-hal langkah ini. Kalian yang benar-benar ingin mencari ajaran Dharma, hendaknya memahami ini secara mendalam dan percaya pada semangat ini. Pikiran kita harus kembali kepada hakikat sejati atau cenru yang konsisten, murni, dan tak tercemar. Maka suara batu untuk melegakan tenggorokan dan suara jentikan jari dari para Buddha. Ketika semua telah tenang, suara dari tenggorokan dikeluarkan. Suara ini adalah tanda bahwa
ajaran Dharma akan kembali disampaikan. Jentikan jari adalah tanda sukacita bahwa Sang Buddha akan kembali menyampaikan Dharma. Setelah suasana hening, hati semua telah tenang untuk beberapa saat. Buddha mulai berbicara kembali. Semua merasa bahagia. Ada suara seperti demikian, yang berarti suara itu adalah simbol kegembiraan dan kabar gembira. Maka suara jentikan jari dari para Buddha terdengar hingga ke seluruh tanah di 10 penjuru. Suara ini tidak terbatas dan hanya pada lingkungan kita, tetapi kegembiraan ini menjalar hingga ke surga dan seluruh penjuru. Langit dan bumi bersukacita sehingga tanah bergetar dengan 6 cara. Sesudah Buddha parinirwana, sekiranya orang-orang dapat menegakkan sutra ini, semua Buddha akan bersukacita dan menampakkan kekuatan gaib tak terhingga. Demi mempercayakan sutra ini, mereka memuji orang-orang yang menerima dan menegakkannya. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tata Gata. Ini juga naskah syair. Setelah Buddha memasuki parinirwana, kita harus mulai memberikan pujian kepada orang yang dapat menegakkan sutra ini. Setelah Buddha telah memasuki parinirwana, jika Anda menerima dan menegakkan ajaran ini dengan baik, menyebarluaskannya dengan baik, maka akan memiliki jasa kebajikan yang sangat besar. Mendengarkan harapan mendasar Buddha, mengembangkan kebijaksanaannya, mengungkapkan prinsip sejati ini, mengungkapkan harapan mendasarnya, serta menyebarluaskannya kepada dunia, sehingga dunia mampu menggambarkan harapan mendasar Sang Buddha. Dharma sejati yang memiliki jasa kebajikan tidak terhingga, sehingga memberikan pujian kepada orang yang menegakkan sutra. Maka memuji orang-orang yang menerima dan menegakkannya. Sesudah Buddha parinirwana, sekiranya orang-orang dapat menegakkan sutra ini, memuji orang yang menegakkan sutra, karena para bodhisattva itu membangkitkan ikrar untuk menyebarluaskan sutra ini sesudah Buddha parinirwana nanti. Karena para bodhisattva setelah Buddha memasuki parinirwana membangkitkan ikrar untuk menyebarluaskan sutra ini, semua orang ada membangkitkan tekad. Setelah Sang Buddha memasuki parinirwana, kita tentu menegakkan ikrar untuk menyebarkan sutra ini. Semua Buddha akan bersukacita dan menampakkan kekuatan gaib tak terhingga. Mereka batuk untuk melegakan tenggorokan secara bersamaan, sama-sama mengeluarkan suara kebajikan. Semua sama-sama menjentikkan jari, menerangkan sebagai pujian atas kebajikan mereka. Semua Buddha akan bersukacita, menampakkan kekuatan gaib tak terhingga. Ketika semua Buddha mendengar bahwa semua orang bersedia menyebarluaskan Dharma dengan sepenuh hati, tentu saja semua Buddha ingin mengungkapkan rasa sukacita, sehingga suara batuk ini berarti bahwa semua orang bersukacita, sama-sama mengeluarkan suara kebajikan. Mereka mengeluarkan satu suara yang sama, laksana semua orang yang sedang melakukan konferensi video sekarang. Saling berbicara melalui konferensi video yang pada akhirnya membangkitkan sebuah ikrar kepada saya. Ketika membangkitkan ikrar, semua orang
mengeluarkan suara yang serempak, yakni suara yang sama, suara yang sangat serempak, sehingga sama-sama mengeluarkan suara kebajikan. Demi mempercayakan sutra ini, mereka memuji orang-orang yang menerima dan menegakkannya. Ini menunjukkan kalau jasa kebajikan dari menegakkan sutra adalah laksana angkasa yang tak bertepi karena ingin mempercayakan sutra teratai ini. Makanya mengucapkan kata-kata pujian pada orang-orang yang mampu menerima dan menegakkannya. Ini menunjukkan kalau jasa kebajikan dari menegakkan sutra, laksana angkasa yang tak bertepi, sangat besar. Sebesar apa angkasa, maka pahala kebajikan menegakkan sutra juga sebesar itu pula, tak bertepi. Karena ingin mempercayakan sutra teratai ini, makanya mengucapkan kata-kata pujian pada orang-orang yang mampu menerima dan menegakkannya. Naskah ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga cukup jelas. Naskah sutra berikutnya mengatakan, biarpun menghabiskan waktu selama kalpa tak terhingga, tetap saja tak mampu menyampaikannya hingga tuntas. Jasa kebajikan dari orang-orang ini adalah tiada berbatas dan tak berkesudahan, bagai angkasa pada 10 penjuru, tiada batas yang dicapai. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib tata gata. Naskah ini sangat jelas mengatakan kepada kita dalam masa kalpa tak terhingga untuk menyampaikan pahala kebajikan yang dari sutra ini juga tidak akan habis meski menggunakan waktu yang sangat panjang. Biarpun menghabiskan waktu selama kalpa tak terhingga, tetap saja tak mampu menyampaikannya hingga tuntas. Sekalipun melewati kalpa sejumlah butiran debu, tetap tak habis pujiannya. 12 syair ini adalah memberi pujian pada orang yang diberi kepercayaan. Sekalipun melewati kalpa sejumlah butiran debu, ini menjelaskan bahwa meski dimulai dari atas hingga bagian bawah, waktu yang dibutuhkan tetaplah tidak akan cukup. Tetap tak habis pujiannya, ingin memuji juga tidak ada habisnya, dengan tegas mengatakan bahwa waktu yang ada juga tidak akan cukup untuk menyampaikan hingga habis. Jadi tetap tak habis pujiannya. Di bawah ini ada 12 jenis sutra. Ini juga sama memberi pujian bagi yang menegakkan sutra. Jasa kebajikan dari orang-orang ini adalah tiada berbatas dan tak berkesudahan. Jasa kebajikan yang didapatkan oleh orang yang menegakkan sutra ini adalah tiada berbatas dan tak berkesudahan. Ini sungguh terus terang. Ini menjelaskan orang yang mempertahankan sutra. Semua orang memujinya dan mendengar suara penuh sukacita. Bagai angkasa pada 10 penjuru, tiada batas yang dicapai. Angkasa adalah tiada berbatas. Demikian juga dengan jasa kebajikan dari menegakkan sutra ini. Kita tahu bahwa ketika mendengarkan sutra, kita harus menghayatinya. Setelah menghayatinya, kita harus mengamalkannya. Setelah menghayatinya dan mengamalkannya, kita harus menghayati kebaikan-kebaikannya. Kita harus mengamalkannya. Hanya ketika kita menghayatinya dan mengamalkannya, kita layak dipuji oleh orang lain. Jika tidak, kita hanya mempelajari sutra. Setelah kita membacanya, kita melupakannya. Ketika semua orang berkumpul bersama, kita melafalkan sutra secara serempak.
Ketika kita selesai melafalkannya, apakah kita masih mengingatnya? Kata-kata dan frasa itu lenyap bersama angin, dan tidak ada satupun kata atau frasa yang tertinggal di dalam hati kita. Dengan demikian, menghabiskan seluruh hidup kita untuk melafalkan sutra pun tidak ada gunanya. Ketika kita membaca atau melafalkan sutra, kita harus menghayatinya. Namun, ketika kita menasehati orang lain dan menjunjung tingginya, selama sutra itu ada, tempat itu bagaikan stupa harta karun. Siapapun yang bersedia mempelajari sutra ini dan melafalkannya harus dipuji karena jasa dan kebajikannya yang besar. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita dapat mempraktikkan sutra ini, bukankah jasa dan kebajikannya menjadi lebih besar lagi? Saudara sekalian, mendengar dharma dan diserap ke dalam batin, digunakan dalam keseharian, telah mendapatkan diri sendiri mendapatkannya. Kesadaran pikiran diterima dalam gudang kesadaran. Dari kesadaran ke-8 yang dimurnikan, memakai naskah sutra, mensucikan kesadaran kita yang tercemar dalam keseharian dapat memberi keuntungan pada semua orang. Tiada kerisauan yang tercemar dapat kembali lagi ke kesadaran kita yang ke-9. Singkat kata, setiap patah kata, setiap aksara dapat dilimpahkan pada maksud semula dari Dharma yang disampaikan Buddha, seperti Buddha yang langsung berkata pada kita, seperti Buddha yang langsung membawa kita melatih diri. Harus ada pemikiran demikian. Diri sendiri selalu memikirkan akan mengucapkan kata itu. Selalu kembali ke 2500 tahun yang lalu, zaman Buddha, bagaimana suasana tempat Buddha membabarkan Dharma di puncak burung nasar, yaitu batin kembali pada tempat itu, merasakan bagaimana sebenarnya tempat itu. Usahakan niat pikiran harus tulus, menghormati Buddha, dan oleh karenanya Buddha ada. Mendengarkan Dharma dan oleh karenanya Dharma ada. Ini adalah Tri Ratna yang sangat kita hormati. Barulah batin kita mampu masuk ke dalam kondisi itu. Sehingga kita mendengar Dharma harus meresap dalam batin, senantiasa bersungguh hati